Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Randi Fransvela. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi tentang dunia per-PhD-an. Jadi masih tentang studi doktoral ya. Kalau di bahasan sebelumnya kita pernah ngobrol tentang apa sih studi PhD dan apa saja hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau dipikirkan sebelum kita memutuskan untuk melanjutkan studi kita sampai ke level doktoral. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin ngajak teman-teman semua untuk diskusi tentang apa saja sih jenis-jenis PhD dan juga kira-kira tipe beasiswanya itu apa saja yang bisa kita dapatkan atau tipe-tipe jenis pembiayaan yang bisa kita cari berupa funding dan lain sebagainya. Yang pertama tentang tipe PhD itu sendiri. Jadi PhD atau Philosophy of Doctoral itu pun dari sisi namanya saja itu sudah ada beberapa perbedaan. Yang pertama misalnya dari nama programnya itu sendiri. Ada yang namanya itu PhD atau Philosophy of Doctoral Program, ada yang namanya Doctoral Program, ada yang disebutnya misalnya Postgraduate Program, dan lain sebagainya. Nah, itu pun sebetulnya tidak jauh berbeda, tidak ada yang membedakan secara spesifik kalau menurut saya, karena intinya semuanya sama-sama program PhD atau S3. Nah, dari sisi studinya itu sendiri, sebetulnya ini tergantung benua dan negaranya ya. Jadi studi PhD itu pun ada yang mereka diharuskan untuk mengambil course, ada yang mereka tidak harus mengambil course atau kuliah. Kalau di negara-negara Skandinavia, kemudian mungkin di beberapa negara lain, saya kurang tahu kalau di Amerika mungkin juga sama, mereka diwajibkan untuk mengambil course atau kuliah. Di negara Skandinavia, mereka wajib untuk mengambil course sebanyak 30 ICTS. Itu untuk PhD. Dan 30 ICTS itu sebetulnya relatif banyak ya untuk PhD student. Karena tanggung jawabnya kan tidak hanya untuk kuliah itu sendiri, tapi juga riset dan lain sebagainya. Tapi di negara-negara lain, itu mereka tidak wajib untuk mengambil course. Mereka langsung melakukan riset, riset, dan riset. Dan inilah perbedaannya. Jadi ada yang mengambil course, ada yang tidak mengambil course. Lalu perbedaan yang selanjutnya itu adalah tipe fundingnya. Ada yang mendapatkan beasiswa atau berupa uang beasiswa, ada yang berupa vacancy. Untuk ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di poin berikutnya. Selanjutnya perbedaan yang lainnya adalah misalnya apakah teman-teman itu ketika PhD diwajibkan untuk mengajar atau tidak. Di beberapa negara umumnya di Eropa, kita tidak diwajibkan untuk mengajar, kecuali memang kita memiliki kontrak tertentu dengan supervisor atau kontrak tertentu dengan universitas. Misalnya kita dibiayai oleh universitas, mendapatkan funding dari universitas, dan seterusnya. Di Amerika umumnya encourage atau bahkan mungkin beberapa supervisor mewajibkan untuk mengajar. Jadi tetap mengajar juga menjadi teaching assistant dan juga tetap melakukan studi PhD. Kemudian waktu tempuhnya. Waktu tempuh untuk PhD pun bermacam-macam, tapi secara umum relatif dari 3 tahun sampai 5 tahun. Untuk di negara-negara Skandinavia yang umumnya memang berbasis project, itu masa tempuhnya hanya 3 tahun. Jadi waktu yang ditempuh untuk melakukan PhD sampai selesai, sampai submit tesisnya itu adalah 3 tahun rentangnya. Di negara-negara Eropa lainnya, misal di Belanda atau mungkin di UK, umumnya itu 4 tahun. Dan di negara Amerika sangat umum jika sampai ke 5 tahun misalnya. Karena memang beban yang dipikul oleh PhD studentnya lebih besar. Jadi memang variatif. Bisa 3 sampai 5 tahun. Kemudian gelar. Gelar itu juga berbeda. Ada yang setelah lulus gelarnya doktor atau DR, ada yang setelah lulus gelarnya PhD atau Philosophy of Doctoral, ada yang gelarnya itu Dr. Ing, misalnya untuk insinyur di Jerman, ada yang misalnya gelarnya itu DPhil,
atau Doctor of Philosophy, misalnya untuk lulusan-lulusan Oxford atau Cambridge gitu. Perbedaannya apa? Perbedaannya sih sebetulnya menurut saya tidak terlalu signifikan karena semuanya itu adalah lulusan PhD gitu ya. Ada yang berpendapat tentang misal kalau philosophy of doctoral itu sesuatu yang lebih filosofi. Jadi memang tuntutan dari PhD-nya itu, PhD programnya dituntut untuk menguasai hal-hal filosofi dari bidang tersebut. Kalau misalnya doktoral, misalnya ada yang berpendapat itu lebih kepada praktis. Tapi menurut saya secara umum, apapun itu sama-sama gelar PhD dan kita tidak bisa terlalu mendiskriminasi atau membuat perbedaan yang signifikan antara gelar yang satu dan gelar yang lain. Sekarang ayo kita bahas dua hal terkait dengan PhD sistem itu sendiri. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah sistem perekrutannya. Lalu yang kedua ingin saya bahas adalah sistem beasiswa atau pendanaannya. Untuk sistem perekrutan itu pun macam-macam ya untuk PhD dan jalurnya bisa kita katakan banyak. Misalnya jalur yang pertama, kita mendapatkan beasiswa dari pemberi beasiswa, apakah itu dalam negeri ataupun luar negeri. Lalu kita mencari universitas, mencari jurusan, mencari supervisor atau profesor untuk kita bekerja sebagai PhD student di lab beliau atau di kampus tersebut. Nah, sistem ini adalah cara yang paling umum ya untuk didapatkan. Misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa LPDP, lalu dapat beasiswanya tinggal mencari profesor dan labnya. Sistem yang kedua, itu bisa ditempuh menggunakan sistem yang namanya perekrutan atau vacancy, lowongan kerja. Sistem ini sangat umum digunakan oleh negara-negara Eropa, khususnya misalnya Skandinavia. Di negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia, sistem perekrutan ini sangat umum. Dan caranya gimana untuk mendapatkan beasiswa atau pendanaan dengan sistem perekrutan ini? Caranya adalah teman-teman cukup melihat website di universitas yang ingin dituju, lalu teman-teman melihat lowongan PhD yang ada di website tersebut dan cari topik yang kira-kira topiknya itu sesuai dengan minat teman-teman semua dan mulai kumpulkan berkas untuk aplikasinya dan apply melalui email, kirim ke supervisor atau calon supervisor, baik itu profesor di universitas ataupun misalnya proyek tersebut bekerja sama dengan industri, maka mengontak supervisor atau calon supervisor yang ada di industri. Lalu apa sih bedanya antara PhD yang membawa beasiswa sendiri dari pemberi beasiswa dalam atau luar negeri dengan PhD yang direkrut berbasis sistem vacancy? Yang pertama tentunya yang berbeda kalau menurut saya adalah tanggung jawabnya. Tentunya sebagai PhD melalui jalur vacancy, kita memiliki tanggung jawab atau memiliki juga keterikatan kontrak perjanjian antara kita dengan calon supervisor tentang pertama riset, lalu kedua beban kerja, lalu yang ketiga misalnya apa saja target-target yang harus kita laporkan kepada supervisor atau mungkin kepada project gitu. Nah, inilah perbedaannya. Sehingga kalau kita melalui jalur vacancy, memang kita akan lebih banyak tuntutannya atau pekerjaannya. Tapi memang karena itu sistemnya adalah bekerja. Itu sistemnya bukan beasiswa, melainkan bekerja. Dan kita memang bekerja sebagai PhD student. Di negara-negara yang menerapkan sistem vacancy, biasanya PhD itu sudah tidak dianggap sebagai student lagi, melainkan sebagai karyawan atau disebut juga early stage researcher. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mungkin unggul ya dibandingkan dengan sistem beasiswa karena artinya kita sudah mendapatkan pengalaman kerja ketika kita melakukan PhD. PhD vacancy ini pun juga ada beberapa jenis. Yang pertama, misalnya PhD vacancy yang memang di-hire oleh universitas. Nah, biasanya kalau yang sistem seperti ini, kita mengajukan aplikasinya ke universitas atau profesor langsung yang ada di universitas, dan nanti sistem rekrutmennya akan berjalan sesuai dengan standar di universitas tersebut. Lalu yang kedua, ada PhD by vacancy yang kita tidak duduk di universitas atau tidak terkait sekali dengan universitas, melainkan kita terikat kontrak kerja dengan industri.
Biasanya yang ini disebut sebagai Industrial PhD. Industrial PhD artinya kita akan bekerja setiap harinya, rutinitas kita setiap hari itu ada di industri. Kita hampir jarang banget untuk datang ke universitas atau ke kampus, kecuali memang diharuskan untuk bertemu dengan supervisor kita atau profesor kita yang ada di kampus. Karena bagaimanapun pemberi gelar nantinya adalah kampus, bukan industri. Tapi pengalaman kita menjadi lebih kaya karena kita mendapatkan pengalaman langsung bekerja di industri dan juga dibimbing oleh ahlinya yang ada di industri tersebut. Nah, ini adalah perbedaannya antara vakansi yang ada di universitas dan vakansi yang ada di industri. Lalu ada juga sistem vakansi yang terakhir itu adalah vakansi yang dananya itu didapatkan dari suatu proyek konsorsium. Misalnya salah satunya adalah dari Marie Curie atau Marie Sklodowska-Curie Action, MSCA singkatannya. Dan ini salah satu proyek yang cukup bergengsi sebetulnya di Eropa bahkan di dunia dengan jumlah beasiswa yang relatif lebih banyak dan juga tanggungan-tanggungan yang relatif lebih terjamin gitulah ibaratnya. Dan asiknya, karena satu proyek Marie Curie ini merupakan konsorsium proyek, maka di dalam satu konsorsium ini biasanya terdapat banyak PhD, sehingga kita memiliki kolega-kolega yang bekerja sama di dalam proyek yang satu payung. Mungkin proyeknya tidak selalu sama persis, tapi karena dia satu payung, membuka peluang-peluang untuk kita bekerja sama di dalam mengerjakan beberapa riset. Walaupun masing-masing nanti akan tetap fokus pada risetnya sendiri-sendiri. Tapi ada irisan yang bisa kita lakukan, kerjasamakan, supaya hasil dari PhD kita menjadi lebih kaya. Dan asiknya lagi, biasanya dengan proyek ini kita akan diberi kesempatan untuk menetap selama beberapa bulan di institusi yang lain. Nanti kita akan bahas lagi ya terkait dengan Marie Curie ini, karena memang ini sangat spesifik dan alhamdulillah saya termasuk penerima beasiswa dari Marie Sklodowska-Curie Action ini. Yang berikutnya, tadi sudah sempat kita singgung sebentar terkait dengan pembiayaan, dan tentunya banyak sekali beasiswa-beasiswa lain yang bisa menjadi jalan pembuka bagi teman-teman semua kalau ingin melanjutkan studi sampai ke level PhD. Misalnya kalau untuk di Indonesia itu ada LPDP, lalu ada juga beasiswa dari kampus-kampus lain, misalnya dari NUS atau dari NTU di Singapura, atau misalnya ada beasiswa Max di Jepang, atau ada juga beasiswa Australian Award Scholarship di Australia, ada beasiswa New Zealand, ada beasiswa Uni Eropa, Erasmus Mundus, ada beasiswa dari pemerintah Korea, ada pemerintah Abu Dhabi, ada pemerintah Arab Saudi, dan lain sebagainya. Jadi, untuk beasiswa itu banyak sekali. Dan ini merupakan pilihan-pilihan yang perlu dicari gitu ya. Pilihannya itu terbuka sebetulnya, tapi memang kita harus cari, dan yang paling penting harus kita persiapkan. Lalu tentunya kalau ngomong tentang biaya, kalau misalnya mampu, bisa juga menggunakan biaya mandiri. Tentunya kalau memang mampu untuk melakukan itu. Poin penting berikutnya, sebelum kita ngomong tentang teknis, wawancara, lalu proses seleksi dan sebagainya, itu adalah apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita melakukan submit aplikasi PhD kita ke project manapun. Oke, yang pertama tentunya transkrip nilai. Transkrip nilai S1 dan S2. Jadi sangat penting bahwa teman-teman menjaga nilai teman-teman sejak S1. Saya tidak bilang bahwa IPK-nya itu harus cum laude, karena secara jujur saya sendiri tidak cum laude ketika S1. Tapi minimal capailah nilai-nilai yang relatif baik, misalnya di atas 3.0 untuk IPK-nya. Lalu misalnya untuk S2 mungkin IPK-nya bisa lebih naik lagi, atau bidang-bidang yang kira-kira teman-teman minati, yang teman-teman suka, dan kira-kira nanti akan dilanjutkan ke studi berikutnya, itu mendapatkan nilai yang cukup baik, misalnya di atas B, seperti itu. Nah, transkrip ini sangat penting, dan sebaiknya harus punya terjemahan transkrip dalam bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman lulus S1, lulus S2, kalau memang transkripnya belum ada terjemahannya, langsung minta diterjemahkan ke pihak fakultas.
Baik saat itu misalnya sudah tahu atau belum tahu minatnya untuk melanjutkan studi sampai ke level S3 atau S2 di luar negeri misalnya kayak gitu. Yang berikutnya adalah sertifikat bahasa Inggris. Nah, sertifikat bahasa Inggris ini juga penting untuk diketahui dan biasanya persyaratannya itu berbeda antara satu negara dengan negara lain, antara satu universitas dengan universitas lain. Tapi saya bisa katakan misalnya untuk kampus-kampus yang ada di Asia, misalnya di Asia Timur, itu biasanya memang requirement-nya relatif lebih rendah. Termasuk Asia Selatan, Asia Tenggara, di negara-negara tertentu biasanya requirement-nya memang lebih rendah. Misalnya untuk TOEFL bisa dengan IBT dengan level yang lebih rendah 70 ke atas, atau misalnya IELTS-nya bisa 5,5 ke atas. Lalu kalau untuk negara-negara yang memang relatif lebih maju, relatif lebih fasih berbahasa Inggrisnya, misalnya negara Eropa, negara Amerika, Australia, Singapura, biasanya memang requirement-nya sedikit lebih tinggi. Misalnya untuk IELTS sampai 6,5 sebagai batas bawahnya gitu ya. Maka dari itu, kalau teman-teman memang ingin melanjutkan studi sampai S2, S3 di luar negeri, persyaratan bahasa itu menjadi sangat-sangat penting dan relevan. Yang berikutnya adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae-nya tentunya harus disiapkan agar bisa semenarik mungkin, tapi jangan lupa juga harus ringkas. Mungkin di waktu lain kita akan coba ngobrol tentang kurikulum vitae. Dan kurikulum vitae ini sangat bergantung kepada misalnya pengalaman bekerja kita. Seberapa lama kita memiliki pengalaman bekerja. Kalau memang lama, kita bisa tuliskan lebih panjang, tapi kalau fresh graduate mungkin cukup 1-2 halaman saja. Nah, biasanya tantangan terbesarnya adalah meringkas kurikulum vitae ini supaya tetap efisien, tetap efektif, tapi juga bisa menarik perhatian calon supervisor. Lalu motivation letter atau surat motivasi. Biasanya motivation letter itu berisi tentang apa sih motivasi kita, misalnya kenapa kita mau melanjutkan studi sampai ke level S3, atau kenapa kita mengambil bidang yang kita pilih tersebut, atau mengapa kita memilih laboratorium atau bahkan profesor tersebut. Nah, ini bisa masuk ke dalam motivation letter. Dan biasanya motivation letter ini memang ditulis secara lebih personal, akan mendapatkan value tersendiri, misalnya kita menuliskan motivation letter dengan membawa cerita pribadi kita, baik itu latar belakang, misalnya latar belakang keluarga, atau misalnya pernah memiliki pengalaman yang sangat unik, pengalaman yang sangat spesifik khusus sehingga kita mengambil bidang tersebut, dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi nilai lebih ketika kita menuliskan motivation letter kita dengan nilai-nilai yang lebih personal. Dan motivation letter ini sebaiknya tidak lebih dari 2 halaman, bahkan idealnya mungkin 1-1,5 halaman. Lalu yang berikutnya adalah letter of purpose. Biasanya antara letter of purpose dengan motivation letter itu memang saling tukar ya, secara definisi atau secara isinya. Tapi bagi saya, letter of purpose adalah sesuatu letter yang lebih formal, yang lebih akademik, yang lebih profesional, sehingga ketika kita menuliskan letter of purpose, biasanya kita harus menuliskan apa latar belakangnya, kenapa kita memilih jurusan tersebut, kenapa kita memilih masuk ke dalam kampus tersebut, tapi dengan cara-cara yang relatif lebih formal, dengan cara-cara yang relatif lebih futuristik. Misalnya karena kita ingin kembali ke Indonesia, terus menerapkan ini di Indonesia, atau karena kita memiliki latar belakang bekerja sebagai dosen dan memang inline dengan penelitiannya sebagai dosen dan lain sebagainya. Relatif lebih lebih spesifik namun lebih profesional. Yang berikutnya adalah pemberi referensi. Nah, pemberi referensi ini biasanya adalah dosen-dosen kita yang pernah berinteraksi dengan kita secara langsung di universitas tempat kita belajar saat S1 maupun S2. Oleh karena itu, jika memang teman-teman memiliki minat untuk melanjutkan studi, baik itu S2 maupun S3, maka sebaiknya mulai berinteraksi dengan dosen-dosen yang ada di kampus teman-teman, berinteraksi baik itu dalam sisi pekerjaan, dalam sisi konsultasi, dalam sisi apapun. Teman-teman tidak harus menjadi asisten dosen untuk bisa mendapatkan letter of reference dari dosen tersebut. Tapi bisa juga misalnya meningkatkan intensitas diskusi, memberikan masukan,
menunjukkan minat bahwa teman-teman kelak ingin melanjutkan studi ke level yang lebih lanjut sehingga dosen tersebut aware tentang itu. Dan ini menjadi jembatan bagi teman-teman untuk berkomunikasi lagi dengan dosen tersebut untuk meminta letter of reference atau surat referensi dari dosen tersebut untuk melanjutkan studi. Dan ketika teman-teman sudah lulus S1, mungkin tidak lanjut studi secara langsung, bisa juga tetap berinteraksi melalui email dan lain sebagainya, agar nanti memudahkan juga ketika teman-teman membutuhkan surat referensi tersebut. Terkait dengan surat referensi ini, menurut saya pribadi, sebaiknya adalah dosen yang memang tahu persis bagaimana kinerja teman-teman, bagaimana tipe interaksi teman-teman, bagaimana kemampuan akademik dan kemampuan soft skill teman-teman. Jadi salah satu atau kombinasi dari empat ini. Karena kalau tidak menurut saya kurang memuaskan. Karena dosen tersebut sebetulnya tidak kenal kita, tapi dosen tersebut berusaha untuk memberikan referensi. Yang banyak terjadi kasusnya adalah meminta referensi, tapi dosennya meminta kita sendiri untuk menuliskan sendiri, nanti tinggal ditandatangani oleh dosen tersebut. Menurut saya itu hal yang sah dan bisa dilakukan, tapi sayangnya mungkin tidak menghasilkan kepuasan, karena akhirnya kita merasa ini kan tulisan kita sendiri, ini kan kita menilai diri sendiri, bukan dosen kita yang menilai diri kita, bukan impresi tentang apa yang kita kerjakan dari sisi orang lain gitu. Nah, ini sayang banget kalau misalnya kita mendapatkan posisi yang seperti itu gitu. Sehingga mintalah kepada dosen yang memang tahu bagaimana kinerja kita, bagaimana kapasitas kita. Dan minimal biasanya itu adalah dosen pembimbing akademik atau mungkin dosen pembimbing skripsi. Publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah tentunya kalau teman-teman memiliki, dan menurut saya tidak harus publikasi ilmiah. Jadi misalnya publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang ditulis di artikel ilmiah seperti jurnal atau conference, atau mungkin artikel non-ilmiah yang teman-teman publikasikan di media massa misalnya, atau di media online yang khusus gitu ya. Bukan media online, sosial media, tapi media online. Jadi publikasi ilmiah ini termasuk opsional, tapi saran saya ketika teman-teman memang melihat diri teman-teman memiliki minat untuk melanjutkan studi ke level lanjut, maka cobalah belajar menulis ilmiah maupun non-ilmiah. Terutama kalau sudah lulus S2 ya, sebaiknya ketika S2 mencoba mempublikasikan satu saja artikel ilmiah dari riset S2. Dan ini akan menjadi nilai tambah bagi teman-teman ketika mendaftar program S3 dan bisa berdiskusi dengan calon supervisor tentang apa yang teman-teman kerjakan dari publikasi ilmiah tersebut. Yang terakhir, dan menurut saya yang paling penting, adalah copy dari master tesis teman-teman semua. Kalau memang teman-teman itu ingin melanjutkan studi sampai ke level S3, maka tulislah tesis teman-teman, master tesis teman-teman, ke dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa Inggris. Jangan mentranslate tesis tersebut ketika baru akan mendaftar studi S3. Karena oke lah kalau ini memang tidak ditanyakan. Misalnya beasiswa teman-teman dari LPDP biasanya tidak ditanyakan. Tapi untuk yang program project seperti tadi yang tipenya vacancy, baik dari kampus ataupun dari industri, biasanya akan diminta oleh calon supervisor, mana master tesismu, saya mau lihat, saya mau baca. Nah, kalau masih dalam bahasa Indonesia ini akan menyulitkan sekali. Waktunya mepet, lalu harus mentranslate master tesis yang mungkin cukup tebal gitu ya. Jadi sebaiknya ditulis sejak awal dalam bahasa Inggris. Untuk skripsi sih mungkin menurut saya tidak harus. Kalau teman-teman mendaftarkan studi S2, biasanya copy of skripsinya nggak akan diminta. Tapi kalau S3, biasanya master tesisnya itu akan diminta untuk dinilai dan dibaca oleh calon supervisor. Maka belajarlah untuk memulai menulis master tesisnya dalam bahasa Inggris. Dan kalau teman-teman kurang pede atau kurang yakin, sekarang sih banyak toolsnya ya. Ada ChatGPT, ada macam-macam yang bisa teman-teman manfaatkan. Tapi tentunya bukan tools AI-nya yang penting, tapi apa yang teman-teman pahami dari tesis tersebut. Dan pastikan bahwa tulisan tesis tersebut yang dalam bahasa Inggris itu memang merepresentasikan yang benar, merepresentasikan hal yang valid. Jangan sampai karena menggunakan AI tools malah akhirnya banyak yang ngaco. Karena kalau itu terjadi, maka sangat besar risikonya bagi teman-teman sendiri gitu ya. Dan kalau teman-teman kurang pede, misal dari hasil translate-nya atau hasil AI-nya, maka mintalah rekan-rekan yang lain untuk mengoreksi
hasil dari translate tersebut, hasil dari tulisan tersebut. Bahkan lebih bagus lagi kalau memang menulis dalam bahasa Inggris sejak awal. Oke teman-teman semua, jadi itu saja yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kamu semua yang sedang berusaha atau berjuang mempersiapkan berkas-berkas atau mencari peluang-peluang beasiswa S3, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kamu ingin mendiskusikan lebih lanjut dan mendengarkan obrolan ini lewat YouTube, silakan tinggalkan komentar, nanti kita bisa diskusikan atau mungkin kontak melalui Instagram saya. Dan kalau memang teman-teman merasa ini bermanfaat dan melihat ada teman lain yang sedang membutuhkan informasi ini, maka silakan untuk membagikan obrolan kita ini. Baik, itu saja pada sore hari ini dari waktu Denmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy listening.